Ini tuh Pranoto Mongso. Tadi ada 12 bulan dan ada 12 Pranoto Mongso. Kegunaan kitab Pranoto Mongso itu untuk hitung-hitungan pertanian, juga dapat untuk hitungan hari hajatan. Sahabat Nusantara, jauh sebelum ilmu astronomi yang berpengaruh pada perhitungan waktu dan musim ada, leluhur bangsa Nusantara sudah memiliki cara penghitungan waktu sendiri. Pada mulanya, kemampuan menghitung waktu untuk kepentingan siklus hidup manusia dianggap seperti sebuah ramalan atau intuisi yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Lambat laun, kemampuan menghitung waktu menjadi sebuah keahlian khusus dengan sistem yang terpola. Semuanya bersumber pada tanda-tanda alam yang berasal dari matahari, bintang, dan bulan. Dari penghitungan waktu itulah, manusia bisa menentukan masa atau musim, hari, tanggal, bulan, dan tahun baik untuk melakukan aktivitas tertentu. Para petani misalnya, mulai memahami dan mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menanam hingga panen. Dalam masyarakat Jawa, penghitungan waktu itu bahkan dibakukan dalam sebuah media yang disebut Kitab Pranoto Mongso. Dengan menggunakan Pranoto Mongso, masyarakat Jawa yang mayoritas hidup sebagai petani bisa memetakan musim untuk kepentingan pertaniannya. Dari Kitab Pranoto Mongso juga lahir tata waktu yang kita kenal sebagai penanggalan Jawa. Di sini, Pranoto Mongso tidak lagi terbatas pada pemetaan musim yang berkaitan erat dengan pertanian, tetapi menyangkut seluruh siklus hidup manusia, mulai dari lahir sampai mati. Pranoto Mongso merupakan kalender Jawa kuno yang rumit bagi yang tidak pernah mempelajarinya. Isinya berupa simbol-simbol tanpa angka, sebagaimana kalender biasa. Dan karena itu, tidak banyak yang paham serta mampu menerjemahkannya. Salah satu tokoh yang bisa disebut sebagai maestro Pranoto Mongso adalah Ibu Darminto, atau yang akrab disapa Mbah Wasinem. Dalam bahasa Indonesia itu bulan, ini tuh Pranoto Mongso. Tadi ada 12 bulan dan ada 12 Pranoto Mongso. Dalam kalender nasional itu, kalau ini dari 6 satu tahun itu dibagi 6, dari 5 bulan, dari Mei sampai Desember, Januari sampai Mei ya. Warga Dusun Lungguh, Kelurahan Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul ini mewarisi kemampuan membaca Pranoto Mongso dari para sepuhnya. Dia telah mewarisi kitab Pranoto Mongso di tangannya selama 7 turunan. Namun dia tidak tahu siapa pembuat kitab yang kini jadi pegangannya setiap hari. Ya, ada 7 turunan sudah ada. Belum tahu yang punya dan belum tahu yang membuatnya. Jadi ini kira-kira 7 turunan. Diceritakan bahwa Sinem bahwa pada zaman dulu, wewenang untuk membaca kitab Pranoto Mongso hanya dimiliki oleh kaum laki-laki. Karena itu, ayah dan kakeknya tidak memperkenankan bahwa Sinem belajar. Namun karena rasa penasarannya, ia selalu mengamati dan menyimak ketika para sepuhnya berkumpul untuk membaca kitab Pranoto Mongso. Baru pada saat para bini sepuh berpulang, bahwa Sinem mendalami kitab Pranoto Mongso, lantaran tidak ada penerus yang bisa membaca dan menerjemahkan almanak Jawa kuno ini. Kalau dulu itu simbah-simbah saya sudah dapat. Ya, saya juga sudah melihat bapak saya dan simbah saya. Tapi kalau saya tidak boleh karena putri itu namanya niku para niki wali ngoten niku jadi yang kakung-kakung semua ngoten. Ya, putri nebih ngaten. Jadi hanya melihatnya dari jauh gitu kalau saya. Meskipun bernama kitab Pranoto Mongso,
Namun bentuk fisik dari kitab ini tidak berbentuk buku, melainkan selembar papan kayu dari jenis kayu drini dan sepotong kayu jenis gembol yang masing-masing memiliki dua sisi berukiran sebagai simbol dan gambar. Dari ini, Pak, ini yang titik-titik ini dari hari itu ada 7 hari, dari minggu lagi itu kan 7, Pak. Lalu yang ini juga titik-titik ini pasaran itu 5 dari G sampai lagi malih gitu loh. Ini lalu yang ini itu ada 12, ini mongso ini dari 1 sampai 12. Ini terbuat dari, ini kayunya drini, lalu gembol, namanya kayu gembol drini. Yang ini tuh galih. Walau hanya terdiri dari 2 papan kayu, kitab Pranoto Mongso memuat seluruh siklus alam dan siklus hidup manusia secara rinci. Berbeda dengan kalender Masehi yang hanya mencantumkan deretan angka, periodisasi waktu dalam kitab Pranoto Mongso mengandung makna filosofis tentang yang baik dan yang buruk dalam sebuah periode atau momen. Maka dalam kitab Pranoto Mongso, setiap simbol yang mewakili periode tertentu bukanlah simbol mati. Sebaliknya, setiap simbol dan lambang yang tertera di atas 2 lembar papan kayu itu sekaligus mengandung petuah tentang waktu dan momen yang tepat untuk melakukan aktivitas tertentu. Kegunaan kitab Pranoto Mongso itu untuk hitung-hitungan yang digunakan sampai sekarang ini di dusun-dusun itu untuk hitung-hitungan pertanian juga dapat, untuk hitungan hari hajatan juga, untuk perhitungan meninggal ya dapat, dan juga hujan itu namanya untuk musim hujan itu dapat. Seperti periodisasi kalender Masehi yang terdiri dari 12 bulan, dalam kitab Pranoto Mongso juga terdapat 12 mongso atau musim, lengkap dengan karakter dan ciri khasnya. Ke-12 mongso itu adalah pada zaman dahulu, akurasi Pranoto Mongso tak perlu diragukan. Karena selain membaca simbol yang ada, para leluhur masyarakat Jawa juga membaca tanda-tanda alam. Dalam urusan bercocok tanam misalnya, bulan November seperti sekarang ini biasanya menjadi trigger untuk musim tanam di bulan Desember. Pertanda alam dilihat dari tanaman ladang seperti ubi dan kedelai. Bila tanaman tersebut berkecambah dan bertunas, itu pertanda musim hujan sudah tiba. Ada musim itu dari, kalau hujannya itu musim keempat, itu namanya kapat, itu sudah labuh, tapi ada langsung ketiga lagi ya, jauh
atau kemaraunya kira-kira ada 25 hari, 30 hari itu kalau keempat. Kalau biasanya itu kanem, itu kalau hari bulan itu di Desember utawa November atau Desember itu hujan. Yang diperhatikan itu musim sekarang itu, kalau dulu itu ada itu gadung atau gembili itu sudah tukul namanya, itu tumbuh, itu baru ada hujan. Kalau belum tumbuh itu masih musim kemarau. Kini di tengah perubahan iklim global, Kitab Pranoto Mongso masih jadi acuan masyarakat Jawa. Karena walaupun terjadi pergeseran musim karena pemanasan global, namun penanggalan tentang hari baik untuk hajatan dalam siklus hidup manusia masih mengacu pada kitab kuno ini. Tak heran, hampir setiap hari, bahwa Sinem tak pernah sepi pengunjung yang datang untuk berkonsultasi tentang hari dan waktu yang tepat untuk melaksanakan hajatan tertentu. Saya menanyakan tentang itu loh, kalau misalnya ada hajatan harinya harus apa, menanyakan itu. Misalnya ada orang mau mungut padi, namanya itu ngambil temantenan di ladang, harinya harus ngambil hari apa. Saya kan tanya sama Bude. Nah, itu kan saya adik iparnya, kan kalau saya nggak tanya kan nggak baik. Secara umum dalam penghitungan masa di kalender Jawa itu sangat penting, karena dalam acara daur hidup di suatu daerah atau di suatu karuan itu masih sangat menggunakan perhitungan Jawa, Pak. Entah itu daur hidup mati, daur manten, daur kelahiran dan sebagainya, itu masih menggunakan kalender Pranoto Mongso. Karena kalender walaupun namanya itu kalender Pranoto Mongso, tapi itu untuk menghitung semua circle atau lingkaran dalam kehidupan manusia. Misalkan kalau anak bayi lahir wetonnya Selasa Pahing, itu nanti bagusnya gimana itu sudah bisa dihitung di kalender Pranoto Mongso, seperti itu. Seiring perkembangan zaman yang dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi, minat untuk mempelajari kitab Pranoto Mongso mulai tumbuh. Versi cetak kitab ini pun sudah tersebar di laman Google. Bahwa Sinem sendiri pun tidak merasa punya privilege khusus, tapi mengakui bahwa kemampuan membaca Pranoto Mongso sudah banyak yang punya. Akan tetapi para warga Dusun Lungguh hingga pihak pemerintah Kalurahan Temuwuh, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul masih mengakui keunggulan bahwa Sinem dengan kitab Pranoto Mongso di tangannya. Lah karo itu karena sekarang itu banyak yang bisa, tiap desa, tiap dusun pasti ada, itu sudah semuanya sudah tahu sendiri-sendiri. Kalau musim hujan, kalau menanam apa, hari apa, itu kalau sini sudah banyak yang dapat gitu loh. Ya, ini masih dibutuhkan masyarakat setempat kami di Kalurahan Temuwuh. Tentunya kalau ada orang-orang hajatan, baik dari nikahan, supitan, atau sepasaran, bahkan orang yang meninggal, dalam arti 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak sepisan, mendak kepindo, dan 1000 harinya, 1000 harinya, ini masih digunakan. Untuk keberadaan kitab Pranoto Mongso di Pedukuhan Lungguh Kalurahan Temuwuh ini sangatlah menjadi potensi yang sangat luar biasa bagi Kalurahan Temuwuh pada khususnya dan Kapanewon Delingo pada umumnya. Karena tidak semua kalurahan ataupun padukuhan di Kabupaten Bantul ini yang memiliki kitab Pranoto Mongso. Walaupun dalam secara global bisa kita peroleh dari Google dan lain sebagainya, dan bahkan dari masing-masing penduduk di sebuah pedukuhan itu pasti ada yang bisa melakukan penghitungan Pranoto Mongso. Tapi untuk keberadaan kitab dari Pranoto Mongso ini sangatlah langka
bagi Kelurahan Temuh ini, karena di Kelurahan Temuh cuma ada satu-satunya Kitab Pranoto Mongso. Kalau di dusun ini sama sudah cocok. Misalnya hari-harinya, misalnya hari apa, hujannya hari apa. Misalnya saya itu, Minggu Kliwon itu hujan, saya nggak berani itu mengulur padi, karena punya palangan harinya. Mbah saya, moro sepuh saya itu meninggalnya Minggu Kliwon, misalnya gitu. Harus ngambil alih hari, karena itu dihitung palangan. Dan misalnya akan punya hajatan, ya hari itu jangan dipakai, besok saja. Barangkali keyakinan akan Kitab Pranoto Mongso di tangan Mbah Wasinem dikukuhkan oleh peristiwa misterius yang kerap terjadi pada salah satu potongan kitabnya. Mbah Wasinem mengaku, kitab kayu Pranoto Mongso yang bentuknya menyerupai remote televisi seringkali hilang dari tempatnya. Uniknya, benda bersejarah itu akan datang sendiri, didahului bunyi atau suara dan tanda-tanda misterius. Saya sendiri tidak tahu kalau yang ini itu kalau di tempatnya itu tidak ada lama, kalau ada suara bludek atau suara apa, tiba-tiba hujan tidak ada, mendung, tidak angin ada, itu ini datang. Kalau datang itu di tempat di mana-mana, tidak di tempatnya tadi gitu. Ini yang dapat hilang. Apapun ceritanya, yang pasti Kitab Pranoto Mongso perlu dijaga dan dirawat. Terlepas dari akurasi yang sudah bergeser karena adanya perubahan musim akibat pemanasan global, kitab ini tetaplah sebuah pesan tentang intimasi dan korelasi antara alam dengan manusia. Sudah saatnya pemerintah melindungi kitab ini sebelum berpindah tangan kepada para pemburu barang antik dan artefak yang melihat segala sesuatu dari nilai ekonomis belaka. Di Kelurahan Temuwuh, Pranoto Mongso sebenarnya ada dua, tetapi yang satu di Pedukuhan Salam itu keberadaannya tidak jelas dari keturunannya, dari keluarga. Dan ini adalah masih yang satu-satunya dari Bu Wasinem, ini masih satu-satunya yang ada di Temuwuh, yang tentunya kami selaku pemerintah Kelurahan Temuwuh ini tetap kita lindungi, dan yang jelas ini menjadi suatu tinggalan yang perlu dilestarikan, dan ini juga masih dibutuhkan masyarakat kami untuk penghitungan baik hari, baik bulan, tahun, dan segala yang tentunya berkaitan dengan hitungan Jawa seperti itu. Dari Dusun Tunggu, Kelurahan Temuwuh, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul, Emanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara.